kalian kabarnya selalu sehat dan luar biasa. Sama dengan Kak Esther di sini. Sekarang kita akan memulai ibadah jarak jauh kita untuk yang kedua kalinya. Adik-adik, walaupun kita ibadah jarak jauh, tapi tidak mengurangi makna ibadah kita ya. Karena dimanapun kita beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan Yesus hadir dan mengurapi kita, anak-anaknya. Oke adik-adik, sekarang untuk memulai ibadah kita, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Tolong diperhatikan ya. Itu dia yang harus dipersiapkan. Oke adik-adik, sekarang mari kita siapkan waktu dan ruang kita. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita persiapkan diri kita memuji Tuhan dengan judul lagu Satukanlah Hati Kami. Oke, semuanya sudah tahu lagunya? Kita menyanyi bersama-sama. Jangan hanya melihat videonya saja, tetapi adik-adik juga ikut menyanyi ya. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Gerakanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Nah, gitu dong semangat memuji Tuhan. Oke Kak Windy, gimana kita untuk lagu selanjutnya? Silakan Kak Windy. Nah adik-adik, masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Masih semangat? Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, sekarang kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian lagi, Yesus jagoan kita. Berikut lagunya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Kapten Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada Kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Puji Tuhan, luar biasa. Yesus jagoan kita. Oke adik-adik, sekarang dimanapun kalian berada, kita lipat tangan, kita mau berdoa untuk doa pembukaan. Doa pembukaan akan dipimpin oleh Kak Windy. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga kami tadi malam. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dan diberikan kekuatan yang baru. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu jarak jauh. Meskipun kami tidak dapat berjumpa dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kami siap memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Tolong sertai ibadah kami dari awal sampai berakhirnya nanti. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih semangat? Mana nih suaranya? Laskar Kristus? Yes. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Iya, terima kasih adik-adik. Oke, sekarang kita akan memuji nama Tuhan lagi. Kita menyanyi dengan riang gembira. Kalau bisa Kak Esther undang adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan lagu
Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Sudah tahu lagunya ya? Ikuti video kita selanjutnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku. Yeah. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, bersuka Dia girangkanku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik, sekarang siapkan ya amplop persembahannya, karena kita sebentar lagi mau mengumpulkan persembahan syukur kita yang akan dipimpin oleh Kak Monik. Oke adik-adik, tiba saatnya kita untuk persembahan. Nah, persembahan hari ini tetap taruh di amplop, tulis tanggalnya. Tanggal hari ini, tanggal 29 bulan Maret tahun 2020. Taruh uangnya di amplop, sudah? Kalau sudah, amplopnya disimpan dulu. Sekarang kita berdoa yang akan dipandu oleh Kak Monik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat menyenangkan hatimu dan berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah persembahan sama doa persembahan. Sekarang, sebelum kita bisa kelas, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Esther. Ya, terima kasih ya Kak Monik sudah memandu kita dalam persembahan. Sekarang sebelum kita pisah kelas, seperti biasa, kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar, juga kakak-kakak di SPR, kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, adik-adik, seperti biasa Kak Esther mengulang informasi yang lalu bahwa kita untuk sementara ini akan beribadah jarak jauh. Sementara waktu sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari Majelis Sinode maupun Majelis Jemaat GKE Bukit Tunggal. Yang kedua, Kak Esther berharap kalian tidak pernah lupa dengan ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pagi. Jadi walaupun kalian beribadahnya di rumah, adik Kak Esther berharap juga kalian jangan sampai lupa dengan ibadah, jangan sampai lupa dengan bersekutu kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mau tidak mau adik-adik, untuk Paskah, latihan Paskah yang sudah kita adakan 2 kali kemarin, kita tidak bisa melanjutkannya lagi karena dengan kondisi yang sekarang ini kita tidak mungkin mengumpulkan adik-adik untuk latihan Paskah. Tetapi apapun yang terjadi nanti pada saat Paskah tidak mengurangi makna Paskah itu sendiri. Kita tetap bersyukur dan memuliakan nama Tuhan karena Paskah juga dapat kita rayakan bersama keluarga kita masing-masing. Mungkin itu dulu ya pengumuman dari Kak Esther. Nanti kalau ada informasi selanjutnya akan Kak Esther infokan di dalam grup WA. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita lanjut pisah kelas. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik, shalom. Kembali lagi dengan Kak Desta di sini. Oke, Kak Desta mau beritahu kalau di Indonesia sekarang lagi ada wabah virus corona adik-adik. Jadi adik-adik harus tetap di rumah ya, jaga kesehatan adik-adik. Oke,
Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dulu. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Desta nanti, Kak Desta mau ajak kita satu dalam doa dulu. Kita ibu jari dulu ya, oke? Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami di sini ya Tuhan dengan keadaan sehat ya Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong Kau berkati kami supaya kami dapat mengerti apa yang Kau firmankan dalam Alkitab-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami haruskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, nanti kakak akan kasih sebuah rekaman suara. Nah, di situ ada sebuah cerita. Penasaran? Oke. Didengar ya ceritanya. Tunggu, oke. Ya, dia buka Alkitabnya. Ayo, buka Alkitabnya, ayo. Buka Alkitabnya. Cari Lukas. Lukas di Perjanjian Baru ya, adik-adik. Cari Lukas pasalnya yang kelima. Pasal 5. Sudah dapat? Oke. Pasal yang kelima, ayatnya yang ke-17. Cari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan 26. Dengan perikop orang lumpuh disembuhkan. Nah, di sini kakak akan bercerita tentang seorang bapak yang dulunya lumpuh, adik-adik. Ya, dia tahu nggak penyakit lumpuh itu apa? Iya, adik-adik. Penyakit lumpuh itu kakinya nggak bisa jalan, adik-adik. Kakinya nggak bisa digerakin. Jadi dia hanya tidur. Dia hanya berbaring di tempat tidurnya. Kalau dia mau apa-apa,
kalau dia mau minum atau mau makan, dia pasti bakal minta sama sahabat-sahabatnya buat nolongin dia. Nah, untunglah sahabat-sahabatnya ini sangat baik. Nah, pada suatu hari mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota mereka. Nah, mereka pun sangat senang. Tuhan Yesus sekarang berada di sebuah rumah, tidak jauh dari sini, kata mereka. Tuhan Yesus, bukankah Ia yang suka menyembuhkan orang sakit? Tanya bapak yang sakit tadi. Iya, betul. Ayo kita ke sana. Kita akan minta agar Tuhan Yesus menyembuhkanmu, kata teman-temannya. Tapi bagaimana aku bisa ke sana, kata bapaknya. Kami akan menggotongmu, kata mereka. Mereka pun membawa bapaknya ini ke tempat Tuhan Yesus berada. Nah, itu rumahnya, katanya. Tapi banyak sekali orang di sana. Bagaimana kita dapat masuk? Tanya bapak yang lumpuh itu. Betul, anak-anak. Di rumah itu banyak sekali orang. Mereka berdesak-desakan di dalam rumah. Bahkan sampai di luar. Semua ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada yang ingin mendengarkan ceritanya. Ada juga yang ingin disembuhkan dari penyakitnya. Bapak yang lumpuh bersama-sama temannya tadi tidak dapat masuk karena banyak sekali orang. Bapak yang lumpuh sedih. Wah, bagaimana ini? Kita pulang saja, kata bapaknya. Lalu kata temannya itu, tidak, kita harus bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau tidak, Bapak tidak bakal sembuh, katanya. Lalu kata temannya yang satunya memberi usul, wah, bagaimana kalau kita lewat atap saja dan kita turunkan Bapak dari situ? Wah, ide yang bagus. Baiklah, kita coba, kata mereka. Dengan hati-hati mereka mengangkat Bapak di atas usungan tadi dan membawa dia ke atas atap lewat tangga di belakang rumah. Sesampainya di atas, mereka membongkar atap, membuat lubang yang cukup. Lalu dengan sangat hati-hati, mereka menurunkannya dengan tali ke dalam rumah. Perlahan-lahan, bapaknya diturunkan, sehingga sampai tepat di depan kaki Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memandang keempat teman Bapak yang ada di atas tadi. Tuhan Yesus melihat bahwa mereka sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan Bapak yang lumpuh tadi. Tuhan Yesus melihat Bapak yang lumpuh di atas tempat tidur dekat kakinya. Dia melihat langsung ke dalam hatinya. Tuhan Yesus melihat bahwa Bapak bukan hanya lumpuh, tapi hatinya juga penuh dosa, adik-adik. Tapi syukurlah, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus bisa menolong dia. Dosamu sudah diampuni, kata Tuhan Yesus. Bapak sangat senang sekali mendengar kata-kata Tuhan Yesus. Dia sangat bersukacita karena Tuhan Yesus sudah mengampuni semua kesalahannya. Orang-orang Farisi mendengar Tuhan Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Mereka berpikir dalam hatinya, hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa. Memang benar sih, tapi Tuhan Yesus kan anaknya Allah. Karena itu dia punya kuasa untuk mengampuni dosa. Tetapi Tuhan Yesus ingin berbuat lebih dari itu. Dia berkata lagi kepada Bapak,
Bangunlah Pak, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Bapak percaya pada Tuhan Yesus dan dia lakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Perlahan-lahan dia bangun, duduk, lalu berdiri. Lalu semua orang yang melihatnya terheran adik-adik. Dia mulai berjalan selangkah demi selangkah sambil memandang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tersenyum adik-adik. Ya, Bapa telah sembuh. Dia bisa menggulung tempat tidurnya tadi dan menaruhnya pada bahunya. Dia bisa berjalan. Dia bisa mengangkat tempat tidurnya. Tuhan Yesus telah menyembuhkannya. Terima kasih ya Allah. Engkau telah mengirimkan Tuhan Yesus. Kata bapaknya dengan suara yang sangat nyaring karena dia sangat gembira. Di luar, sahabat-sahabatnya bapak tadi sudah menunggu. Tadi mereka harus menggotongnya. Tapi sekarang mereka dapat berjalan bersama. Bapak telah sembuh. Bahkan lebih lagi, dosa-dosa Bapak sudah diampuni. Yeay, Tuhan Yesus sangat hebat adik-adik. Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang yang sakit. Nah, simpulan dari cerita ini, kalau adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan, adik-adik dengan percaya dengan segenap hati, adik-adik gak usah ragu lagi dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bakal mengasihi adik-adik dan juga menyembuhkan adik-adik. Nah, dan oleh sebab itu adik-adik harus terus berdoa sama Tuhan Yesus. Oke, sampai sini dulu cerita kakak ya. Dadah. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengar cerita dari Kak Desta. Sekarang untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Dan berdoa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan tadi, kiranya menjadi pedoman dan kehidupan kami hari lepas hari. Dan juga Tuhan, kami ingin berdoa keadaan sekarang yang kami sedang dilanda virus corona, kiranya semuanya cepat berlalu Tuhan, dan Engkau memberkati setiap kegiatan kami dan juga menjaga kesehatan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, itu dia tadi adik-adik ibadah sekolah minggu kita, dan juga kakak mau kasih tahu supaya untuk saat ini jangan keluar rumah dulu ya, dan jaga terus kesehatan kalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.